Para sahabat desa, arus revisi Undang-Undang Desa tidak bisa dibendung, terus bergulir. Dimulai dari gerakan kepala desa, terutama yang dimotori oleh Kades Indonesia Bersatu, dipimpin oleh Pak Inggi, Petinggi Pandoyo dari Kabupaten Pati, didukung oleh Pak Keswo dari Kudus, Mas Lurah Agus Kabupaten Semarang, kemudian juga ada Kang Dudung, Pak Kuwu Dudung dari Majalengka, dan lain-lain ya. Ini saya terus mengikuti gerakan mereka. Konsolidasi dilakukan berkali-kali sebelum 17 Januari dan setelah 17. Komunikasi terus dilakukan, pertemuan beberapa kali juga sudah dilakukan. Dan memang pernah saya dengan Pak Mukoam, dengan Mas Agus Triharjo, dengan teman-teman yang lain ketemu di Suruh untuk mendiskusikan ini ya, soal dinamika ini. Memang ada kecenderungan untuk nggak usah revisi lah, karena Undang-Undang Desa ini kita harus kembali ke mandat gitu ya. Tapi saya katakan begini, bahwa ini gerbong ini nggak bisa dibendung. Jangan sampai kita ketinggalan kereta ya. Jadi ya nanti tergantung arusnya. Kita memperbaiki kembali ke mandat juga oke gitu ya. Kita revisi juga harus kita ikuti gitu. Dan memang ini dalam perjalanannya ini kan sempat tertunda, lalu teman-teman mengatakan wah kita cuma dikasih PHP ya, gula-gula gitu. Tapi mereka nggak pernah putus, jadi sisi pengetahuan digarap, sisi keriuhan gitu ya, noise itu dilakukan, lalu lobby diplomasi juga dilakukan. Nah, tanggal 15 Juni hari Kamis, 3 pentolan datang ke kampus. Pak Inggi, Pak Pandoyo sebagai Ketua Umum KIB, didampingi Pak Keswo dan Mas Lurah Agus datang kampus. Beliau menceritakan progres, mengupdate. Mereka melakukan tekanan kepada Dewan Kehormatan, dan Dewan Kehormatan lalu mendesak pimpinan Dewan, kemudian yang lain, dan mereka sepakat untuk membuat revisi Undang-Undang Desa ini menjadi agenda prolegnas pada tahun 2023, tidak usah menunggu setelah pemilihan presiden gitu, dan kemudian membentuk balik ya. Jadi itu yang disampaikan oleh teman-teman KIB, dan mereka bilang bahwa minus PDI Perjuangan ya. Ini malah ada Gerindra, PKB dan sebagainya ya. Ini sudah satu ini ya. Jadi ya saya nggak akan berbicara soal konspirasi aneh-aneh lah. Tetapi ini maksud saya ya momentum yang harus kita manfaatkan. Sekali lagi posisi saya kalau paling awal ya sebenarnya kembali pada mandat. Tetapi kalau ini arus revisi ini terus berkembang ya mau tidak mau kita harus masuk dalam gerbong, memberikan warna pada sisi pengetahuan agar jangan sampai misalnya revisi ini malah tambah rusak ya. Jadi ini kan bisa terjadi kekacauan, dan proses dimulai 19 hari Senin ya. Sekarang ini saya hari Senin nih, ngomong ini hari Senin ya. Itu sebenarnya kabar itu sudah saya terima dari Pak Inggi, Pak Pandoyo, dan sore tadi saya ada forward dari Kang Yusuf Murtiono dari Formasi Kebumen. Ya cepat sekali lah itu soal file video. Ya saya belum lihat ini secara lengkap video ini, tetapi pertemuan 19 ini kan menyampaikan paparan ahli. Ya ada beberapa hal yang itu disoroti memang tidak komprehensif, ada beberapa hal yang krusial, dan ada satu poin yang ditegaskan di sana yaitu kepentingan masyarakat setempat gitu ya. Nah itu masukan dari saya gitu ya. Kemudian juga ada ini yang tidak kalah penting,
desa ini punya yurisdiksi yang lebih jelas di kawasan hutan, kebun, taman nasional ini. Ini yang sudah lama menjadi aspirasi teman-teman yang ini ya. Contohnya ya di Sumatera ini kan banyak ini. Dulu seorang teman Bupati Serdang Bedagai, Pak Sukirman ini, di antara 200-an desa itu ada 44 yang berada di kantong kebun, nggak punya yurisdiksi. Ini yang saya kira penting untuk bicarakan terus-menerus ya. Jadi saya hari ini, sekarang ini tidak akan berbicara mengenai substansi secara detail, tetapi ini prosesnya harus dihargai. Saya nggak akan bicara soal konspirasi koalisi macam-macam ya, dan saya tidak melihat bagaimana ujungnya nanti, apakah ini permainan atau serius dan sebagainya. Pokoknya ini momentum, ini proses yang terus-menerus bergulir. Tadi Ketua Balik menyampaikan ini bukan forum pengambilan keputusan, tetapi ini membuka diskurs, membuka wacana yang saya kira ini pertama jangan sampai mereka itu hanya memberikan gula-gula, harus menepati janji karena pada waktu itu mereka sudah berdialektika dengan para kepala desa yang melakukan aksi kolektif 17 Januari 2023. Kemudian yang kedua ya ini dibuka gitu ya, nanti akan ada proses berikutnya, ada panja, kemudian ada dialektika dengan pemerintah, nanti pemerintah bisa membuat DIM, daftar inventaris masalah, dan nanti akan bergulir ya. Belum tentu nanti dalam tahun ini bisa selesai, bisa juga nanti tahun depan gitu ya. Tetapi penting 2 poin akan saya katakan gitu ya. Jadi pertama soal substansi ini harus clear, tentu harus lebih baik. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, memang ada yang high call, yang sangat tinggi, artinya memang kita harus konsisten misalnya, ya kalau rekognisi ya rekognisi, jangan rekognisi berasa desentralisasi gitu, ya ini harus clear. Kemudian juga harus ada ketegasan itu banyak, kalau kita ngomong dana desa ya jangan sampai dipelintir, diplesetkan atau direduksi, didistorsi menjadi programnya pemerintah. Tapi dana desa itu menjadi sumber penerimaan desa yang menjadi hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab desa. Jadi saya kira ini penegasan itu sangat penting gitu ya. Dan sekali lagi seperti tadi soal ya desa itu mengurus kepentingan masyarakat setempat, nggak usah warga. Karena memang kita ini dualisme. Itu sudah bolak-balik saya sampaikan ya. Jadi contoh soal air gitu, satu desa punya sumber air gitu, lalu diambil oleh PD PAM, digunakan untuk melayani warga di kota. Ini ada kabupaten, ada kota, ya. Nah ini baik untuk melayani warga di kota, ini baik gitu. Tetapi merugikan masyarakat setempat yang ada di sebuah desa di kabupaten itu. Karena setelah ini diambil kan orang desa, masyarakat setempat tadi nggak bisa memanfaatkan air. Jadi artinya apa? Artinya pemerintah ini melayani warga tapi dengan cara merugikan kepentingan masyarakat setempat. Ini air ya. Nanti masih banyak lagi. Nah air, sungai, laut, pokoknya yang terkait dengan ekologi dan ekonomi, kita harus tegas, harus jelas, oh ini punya makna kepentingan masyarakat setempat dan ini masyarakat setempat ini harus dihadirkan. Jadi artinya jangan dijejali dengan target program-program atas nama program nasional seperti stunting dan sebagainya. Itu saya kira sudah salah kaprah, sudah banyak ini, dan kita tidak akan percaya dengan angka-angka statistik yang menjadi bahan pertunjukan. Kita harus lihat realitas ya. Kita harus katakan secara jujur, para kepala desa harus mengatakan secara jujur, target-target dari atas itu tidak berguna untuk kepentingan masyarakat setempat. Bukan berarti orang-orang desa itu tidak disentuh dengan kewarganegaraan. Kita dualistik ya. Kecuali kalau negara ini membubarkan, melenyapkan desa sehingga nggak ada lagi istilah kepentingan masyarakat setempat. Tapi ini konsekuensinya panjang lebar. Pelayanan harus sama ya.
Nggak usah. Jadi kalau kita berpikir untuk pelayanan publik yang lebih baik, nggak usah memfungsikan desa itu untuk pelayanan kesehatan dan sebagainya. Ya paling banter yang bisa dilakukan adalah emansipasi membantu pemerintah. Tetapi ini kepentingan masyarakat setempat ini kan nggak bisa dihindari ya. Jadi ini kenyataan ya, yang ini memang harus menjadi dasar kalau kita ngomong desa ya kepentingan masyarakat setempat itu. Kalau negara ya itu soal warga negara. Jadi artinya nggak usah ngomong kesehatan, kalau Anda ngomong kesehatan nggak usah ngomong desa, kalau Anda ngomong desa nggak usah ngomong kesehatan. Intinya begitu. Jadi clear. Ya. Jadi kalau Anda mau ngomong kesehatan terus, ya udah desa dibubarkan, dilenyapkan saja. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau Anda ngomong ilmu negara jangan ngomong desa. Ya. Kalau Anda ngomong terus tentang teori negara, ilmu negara, maka bicaralah tentang warga negara yang nanti akan menyentuh orang-orang desa. Sehingga orang-orang desa itu akan didudukkan sebagai warga negara, bukan sebagai masyarakat setempat. Nah ini saya kira penting dan tentu ini arus ini nggak bisa dibendung, ya. Tentu ini teman-teman di jaringan Pak Mukoam ini juga harus bergerak, teman-teman LSM juga harus bergerak, Mas Widi Hartono juga harus bergerak di DPN PPDI. Nanti kalau sampai kecolongan ketinggalan kan repot ini kan. Kita kan nggak tahu ini nanti proses itu seperti apa. Tapi kan nggak mungkin di sana sudah bermain lalu kita hanya menjadi penonton. Nanti setelah itu kita hanya bisa maki-maki. Ya itu saya kira nggak menarik ya. Jadi bisa saja orang itu bisa dusta, tapi juga orang abai gitu. Yang di dalam bisa dusta, yang di luar abai. Akhirnya ya kita hanya saling bisa menyalahkan. Ini kita harus ambil, kita harus manfaatkan momentum ini dengan kita menemukan kembali ya ruang dibuka, ya ruangnya dibuka. Termasuk nanti ahli-ahlinya itu ya jangan diisolasi dan jangan mengisolasi diri gitu ya. Saya tetap apresiasi, ini balek ini kita apresiasi dan kita berharap nanti ini dibuka ada jejaring yang lebih terbuka lagi gitu ya. Baik itu nanti kepala desa, kemudian jejaring para pegiat, ada perangkat desa, DPN PPDI, DPP PPDI, nanti asosiasi ini juga sangat banyak, ada KIB, ada Abdesi, ada Papdesi, ada Aksi, ada yang lain-lain. Ini saya kira penting untuk bicara kembali, untuk meneguhkan, jadi artinya tidak mereduksi, tidak hanya tambal sulam untuk merevisi, tetapi kita harus lebih kuat untuk mendudukkan desa itu menjadi desa yang kuat betul. Tidak hanya desa maju, tapi desa kuat yang bisa menjadi basis hidup, ya, hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan.